Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Kita datang kepada satu ayat yang sangat terkenal dalam bab 8 dan di kalangan orang Kristen. Dan ayat ini banyak kali dipetik, dan kalau tidak hafal ayat ini pun kita tahu mengucapkannya. Dan ayat yang saya maksudkan di sini ialah ayat 28 dan tajuk perkongsian kita hari ini adalah berkat dari mengasihi Tuhan. Mari kita baca ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bab 8 adalah satu bab yang panjang ya, dan bermula dengan ayat ini ya, dengan mengatakan bahawa tiada lagi penghukuman dalam Kristus, yaitu ya, kita sudah terima keselamatan dalam Yesus dan tidak perlu takut lagi tentang penghukuman. Amin. Nah, sebelum ini kita belajar tentang keluhan-keluhan dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita dengan cara berdoa untuk kita kepada Allah Bapa. Ya, kita tidak tahu kenapa ya sesuatu perkara yang tidak baik menimpa kita, ya, tetapi dalam apa jua keadaan, Roh Kudus sentiasa ada dan menolong kita, membela kita, dan menghibur kita. Nah, dikatakan lagi, Roh Kudus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ya, Roh Kudus sememangnya adalah penolong kita yang setia. Ya, melalui pertolongan Roh Kudus, maka kita telah memiliki suatu jaminan yang pasti tentang keselamatan kita. Amin. Nah, sekarang apa yang akan kita baca 3 ayat seterusnya dari ayat 27 itu ada kaitan dengan jaminan keselamatan kita. Tapi hari ini kita lihat hanya satu ayat saja. Nah, kita lihat pertama-tama perkataan bekerja. Allah turut bekerja. Nah, bekerja ini ada kaitan dengan 2 ayat yang seterusnya, 29 dan 30 ya, saya baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka telah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Wah, saudara, 2 ayat ini adalah ayat yang sangat kaya dengan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Tapi saya tidak akan mengulas 2 ayat ini sekarang ya. 2 ayat ini berkaitan dengan keselamatan kita. Maka Allah turut bekerja dalam keselamatan kita. Ya, keselamatan kita sememangnya adalah pekerjaan Allah. Ya, dari awal hingga akhir. Allah yang memulakan pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai akhir. Ya, itulah sebabnya keselamatan itu adalah anugerah Tuhan dan karya Tuhan. Ya, saudara, bukan usaha kita ya. Tak pernah usaha kita. Tapi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, sekiranya keselamatan itu adalah pekerjaan Allah,
Dari awal hingga akhir, kita boleh yakin bahwa Allah yang bekerja pasti akan menyempurnakan keselamatan kita. Amin. Nah, itulah sebabnya keselamatan itu harus anugerah Tuhan, bukan usaha kita. Sebab usaha kita tidak sempurna. Kita tidak akan mencapai keselamatan kita. Haleluya, Allah turut bekerja. Nah, seterusnya kita lihat konsep segala sesuatu dalam ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, adakah ini bermaksud segala sesuatu itu merujuk kepada yang baik saja? Tidak. Ayat ini tidak berkata Allah bekerja dalam segala sesuatu yang baik. Tidak. Ada juga perkara yang tidak baik. Tetapi dalam perkara yang tidak baik juga, Allah dapat bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wow, luar biasa kan? Apa yang tidak baik boleh jadi baik. Maka kalau segala sesuatu, nah itu bermaksud tiada had, no limit ya, tiada had, tiada batasan. Dan ayat ini tidak berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu kebaikan atau apabila semuanya berjalan lancar atau aman. Ayat ini juga tidak berkata Allah turut bekerja dalam segala penderitaan, dalam segala masalah, dalam semua kebenaran. Tetapi ia berkata dalam segala sesuatu. Maksudnya memang tiada limit lah, tiada batasannya. Tak kiralah ya, sama ada dalam kesakitan, dalam ujian, dalam kesusahan, dalam apa jua masalah yang besar atau kecil, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Nah, saya ambil contoh dari Ulangan 8, di mana Tuhan memperingatkan bangsa Israel tentang pemeliharaan Tuhan semasa mereka menggembara di padang gurun ya selama 40 tahun. Ya, bukan senang untuk dapat tinggal dan bertahan di padang gurun ya. Mereka harus melalui 40 tahun yang sulit, 40 tahun kesusahan, ya 40 tahun pengembaraan. Nah, saudara, adakah Tuhan mengheret mereka ke padang gurun untuk berlaku jahat terhadap mereka? Tidak. Tuhan berkata dalam ayat yang ke-15, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang dan tidak ada air. Wow, begitulah keadaan mereka 40 tahun ya di padang gurun. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenali oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Haleluya. Ya, Tuhan memimpin umatnya melalui padang gurun besar selama 40 tahun ya, untuk membentuk mereka, mengajar mereka, memperbaharui mereka, memurnikan mereka. Untuk apa? Untuk apa? Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ya, untuk melakukan apa yang baik bagi mereka, bukannya untuk berbuat jahat. Maka saudara, begitu juga dengan kita. Kenapa Tuhan membenarkan kita melalui masa-masa kesukaran dan ujian-ujian besar? Tujuannya sama juga. Membentuk kita, meneguhkan kita, melengkapkan kita, mengukuhkan kita, memurnikan kita, yaitu iman kita. Untuk apa? Hanya untuk berbuat baik
kepadamu akhirnya. Ya, hal yang sama dinyatakan dalam Perjanjian Baru dalam 1 Petrus bab 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ayat 7 lihat sini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu ya memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Begitu juga dalam 1 Petrus bab 5:10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya saudara, dengarkah itu? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu. Nah, semua ini adalah untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ya, hampir semua wira-wira atau superhero ya dalam Alkitab kita pernah melalui masa-masa kesukaran. Ya, tetapi Tuhan tetap bekerja. Yang pentingnya Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Nah, contohnya Musa, Yoshua, Yusuf, Ruth, Daniel, Daud. Mereka semua ini pernah mengalami banyak ujian hidup. Tapi akhirnya segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ya, Yusuf dianiayai, dikhianati, dan dijual oleh adik-beradiknya sendiri. Tersalah tuduh pula, dipenjarakan lagi, dilupakan, ya, diperhambakan di Mesir dan terus tinggal di sana, terputus hubungan dari keluarganya. Tapi di akhirnya setelah mengalami semua yang jahat itu, Yusuf dapat mengucapkan kata-kata ini. Inilah kesaksian dia. Dalam Kejadian bab 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi, dengar saudara, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Yaitu saudara, Tuhan mengambil semua perkara jahat itu, ya, semua penderitaan itu yang Yusuf lalui, dan akhirnya ini ya, mengerjakannya untuk mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan juga untuk banyak bangsa. Ya, karena dia telah menyelamatkan banyak bangsa dari kebuluran yang menimpa mereka masa itu. Nah, saudara, kita lihat bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu segala sesuatu itu maksudnya tiada had, no limit, tiada batas ya. Bekerja dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bukan untuk semua orang. Janji ini ada pengecualiannya. Ya, ada syaratnya ya. Bukan semua orang yang boleh menuntut janji ini. Ayat ini memberitahu kita siapa berhak menjadi penerima janji ini. Yaitu janji ini hanya laku bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kenapa ayat ini tidak kata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang telah selamat. Atau bagi mereka yang telah
ditebus dari dosa. Atau bagi anak-anak Tuhan atau Kristen. Kenapa ayat ini berkata bagi mereka yang mengasihi Dia? Ya, sebab Paulus di sini mengesahkan suatu kebenaran yang paling asas tentang keselamatan seseorang, yaitu keselamatan yang sejati akan menghasilkan orang-orang percaya yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau setuju katakan amin. Bagaimana kita tahu ya bahwa seorang itu benar-benar telah selamat dan mengasihi Tuhan? Nah, ini yang sangat penting ya. Dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Wow. Maka saudara jelaslah di sini, Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yaitu Tuhan. Yaitu mereka yang memegang perintah Tuhan. Mereka yang menuruti firman Tuhan. Mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara, maka orang Kristen yang benar, the true believer, adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang sentiasa ada kerinduan untuk mengenal Tuhan, memuliakan Tuhan, kerinduan untuk berhubung dengan Tuhan, dan mentaati Tuhan. Nah, seterusnya kita lihat bagian terakhir ayat 28. Ayat ini mengatakan, janji Tuhan ini adalah untuk mereka yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, bagaimana seorang yang selamat itu dapat mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintah Tuhan? Nah, inilah yang mereka yang Tuhan katakan. Mereka ini adalah yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Nah, ini juga berbicara tentang keselamatan yang sejati. Telah dibagi tahu tadi, orang yang Tuhan panggil, dialah yang akan mengasihi Tuhan. Dia yang mengasihi Tuhan. Nah, dialah orang yang telah diselamatkan Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Dia mengasihi Tuhan, inilah dia orang yang telah diselamatkan Tuhan. Sebab sudah dibagi tahu tadi, keselamatan yang sejati akan menghasilkan orang yang mengasihi Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, mereka yang dipanggil, yaitu orang yang Tuhan panggil. Tuhan yang panggil, Tuhan yang menyelamatkan. Bermaksud, keselamatan Tuhan adalah usaha atau inisiatif dari Tuhan sendiri. Sebab manusia memang sudah sesat, ya, dan juga dalam bab 3 mengatakan ini ya, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara ini, tidak ada seorang pun yang mau mencari Allah. Itulah sebabnya Tuhan sendiri yang seharusnya bertindak untuk selamatkan manusia. Sebab manusia sendiri tak mau mencari Allah. Lalu Allah yang mencari manusia. Dan ayat Roma 5:8 juga berkata, akan tetapi Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Maka saudara sangat jelas di sini. Tuhan sendiri yang bertindak untuk selamatkan kita. Sebab kita lemah, kita tak berdaya. Tak berdaya dalam maksud selamatkan diri sendiri ya. Ya, sebab kita semua telah hilang kemuliaan Allah. Nah, mungkin Anda akan tanya, bagaimana pula dengan orang-orang yang beragama itu ya? Ramai Kristen yang pergi gereja setiap minggu. Ya, minta maaf ya kalau saya kata atau saya bagi tahu, bukan semua orang yang beragama
atau pergi gereja adalah selamat. Dalam Matius 7:21 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di syurga. Matius 22 ayat 14 juga berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, panggilan di sini adalah panggilan kepada semua orang untuk datang kepada Tuhan. Ya, supaya mereka dapat diselamatkan. Tuhan panggil, ya. Memang ramai orang telah mendengar berita baik tentang keselamatan. Ya, mereka tahu tentang Yesus. Ramai orang, ya, termasuk Kristen sendiri, telah dengar firman kebenaran. Tapi mereka tidak respon kepada panggilan Tuhan. Yaitu telinga dengar panggilan, tetapi hati tidak menyahut panggilan itu. Ya, bermaksud ini adalah panggilan dari dalaman, the internal call, internal, ya. Maka bagi kita yang telah mendengar firman kebenaran hari ini, adakah kita termasuk dalam golongan orang yang benar-benar selamat? Adakah hati kita tergerak dan menyahut panggilan Tuhan? Ya saudara, apabila kita dengar perkongsian hari ini, kita harus respon. Ya, kita tak boleh duduk diam-diam saja. Ataupun setiap kali kita dengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran, kita tak boleh diam-diam diri saja, saudara. Kita harus memastikan bahwa kita benar-benar adalah pendengar dan juga pelaku firman. Ya, kita harus menjadi pengikut Yesus yang benar, yang mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya. Karena ada kasih, saudara, karena ada kasih, maka ketaatan tidak akan membebankan. Ya, ketaatan tidak akan membebankan. Nah, seperti kata dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 3. Inilah ayat terakhir. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat ataupun tidak membebankan. Ya saudara, karena ada kasih, maka ketaatan tidak akan membebankan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, yang layak menerima segala pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan. Terpujilah namamu yang teragung. Ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk pengajaran yang telah kami dengar hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadi pengikut Yesus yang lebih sungguh-sungguh. Bukan sekadar mendengar, tetapi tidak melakukan firman dan kehendak-Mu. Ya Bapak, kami sedar bahayanya yang hanya melakukan ibadah saja, yang hanya berseru nama Tuhan saja, tetapi tidak benar-benar mengenal Engkau. Tuhan, ubahlah dan perbaharui hati kami untuk menjadi pengikut Yesus yang benar. Pengikut Yesus yang benar adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Ya Tuhan, semoga kasih hati kami berubah, diperbaharui, dan makin melimpah dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan Yesus. Dan kami akan lebih mengasihi Tuhan Yesus sesuai dengan hukum yang terutama, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nah, inilah yang kami harus usahakan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendengar doa kami dan Engkau akan bekerja seturut kehendak-Mu. Hanya untuk kemuliaan-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih saudara yang telah mengambil masa mendengar pengajaran ini. Carilah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh ya.
kejarlah hadiratnya, kekudusannya, kebenarannya, sehinggalah dia, yaitu Yesus yang semakin meningkat, kita semakin mengurang bagi kemuliaan Allah. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.